Menjadi Superman maupun Superwoman dalam pekerjaan tim itu bukan hal yang mudah loh. Seperti dalam film Justice League, Superman bahkan membutuhkan bantuan dari Cyborg untuk menangkal energi dari Mother Box untuk kemudian dapat mengalahkan Steppenwolf. Karena kalau enggak, Superman pasti akan kewalahan walaupun dia udah punya energi super. Nah, apalagi kita yang nggak punya kekuatan super apa-apa kan? Terus tahu nggak sih apa yang paling penting untuk dibangun dalam sebuah kerja tim? Jawabannya bukan tentang pribadi-pribadi yang powerful sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Terus apa dong? Kalau penasaran, without any further ado, let's check it in the video! Kenalin, aku Ana, dan kali ini aku bakal share tentang how to build a super team to reach your super dream. Nah, teman-teman, di awal aku mau ngingetin dulu nih bahwa tim merupakan hal yang sangat amat krusial untuk dibangun ketika kita hendak melakukan pekerjaan tim. Karena kita juga akan berjalan lebih jauh lagi dengan tim kita untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal, kita juga harus mempertimbangkan dan juga memperhitungkan dengan matang nih ketika kita hendak membangun sebuah tim. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa tim ini memiliki manfaat yang sangat amat banyak ketika kita mampu membangunnya dengan solid dan juga baik. Yang pertama itu dapat membangun produktivitas kelompok. Jelas ya teman-teman, ketika kita memiliki sumber daya yang lebih banyak dan juga lebih solid, pekerjaan yang seharusnya kita lakukan tentu saja akan lebih mudah dan juga ringan untuk dikerjakan. Yang kedua, membangun support network. Nah, dalam hal ini, ketika kita memiliki tim yang solid, kita juga dapat nih untuk mempunyai relasi yang lebih luas lagi dan juga tentunya akan bermanfaat bagi kelompok kita. Kalau teman-teman penasaran nih gimana caranya untuk membangun networking atau relasi yang lebih luas dan juga lebih baik, teman-teman bisa cek di videoku yang ini ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong terciptanya inovasi. Nah, jelas juga ya teman-teman, dalam kelompok kita tentu akan terdiri dari berbagai kepala yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat kita manfaatkan untuk melakukan brainstorming nih teman-teman, sehingga inovasi yang kita miliki juga akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah membangun moral kelompok yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, ketika kelompok terbangun dengan solid, kita juga akan menciptakan hubungan yang lebih baik juga, saling menghargai nilai-nilai yang dimiliki antar kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga moral anggota kelompok juga akan tercipta dengan lebih baik lagi. Nah, kalau tadi aku udah berbagi tentang manfaat terciptanya kelompok yang baik dan solid, sekarang aku juga mau berbagi nih tentang tips-tips yang bisa teman-teman terapkan ketika hendak membangun tim yang solid dan juga baik. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang lancar. Nah, di sini kita perlu memperhatikan teman-teman bahwa komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang itu nyaman atau tidak. Ketika kita tidak bisa membangun komunikasi yang baik, iklim dalam kelompok juga bisa jadi terbangun dengan tidak baik pula. Nah, di sini kita perlu memperhatikan untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak pas, daripada kita memendam, kita komunikasikan saja. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita komunikasikan juga sehingga orang lain juga tahu dan bisa membantu apa yang menjadi kesulitan kita. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik. Jelas ya teman-teman bahwa dalam kelompok kita tidak bekerja sendirian, kita berhubungan dengan orang lain, kita membutuhkan bantuan orang lain, begitupun sebaliknya, sehingga kita perlu menjalin hubungan yang baik sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu juga akan semakin lebih baik lagi. Bayangkan saja ketika personalnya saja sedang memiliki masalah, tentu saja kita tidak dapat bersikap profesional, kita tidak dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, memberikan aturan dan juga tugas yang jelas. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa seseorang cenderung akan merasa malas ketika dia tidak mengetahui secara pasti aturan maupun pekerjaan yang harus dia taati dan ikuti. Sehingga ketika kita mampu membangun sebuah aturan dan juga pekerjaan yang jelas untuk setiap anggota kelompok, mereka justru akan lebih semangat karena mereka tahu nih kemana arah yang mereka tuju, kemana nih sistem-sistem yang harus mereka ikuti, sehingga mereka akan lebih produktif lagi. Yang keempat, tentukan peran dan juga tanggung jawab masing-masing kelompok. Dengan begini, kelompok akan tersusun secara sistematis dan juga terstruktur, sehingga mereka bisa dengan jelas tahu nih kemana arah yang dituju dan juga kemana sih kiranya tanggung jawab itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima, sediakan waktu untuk melakukan bonding atau mempererat ikatan antar personal dalam anggota kelompok.
Karena teman-teman, ketika kita berada dalam kelompok, kita tidak hanya membangun hubungan profesional saja, tetapi terbangun juga hubungan-hubungan kekeluargaan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah membangun rasa percaya. Karena ketika dalam kelompok kita tidak memiliki rasa kepercayaan, maka hubungan juga akan terbangun dengan tidak baik. Ketika kita hendak meminta pertolongan, kita merasa bahwa orang tersebut tidak dapat dipercaya, sehingga hal-hal tersebut akan menghambat kita dalam mencapai tujuan suatu kelompok. Nah, itu teman-teman tips yang dapat diterapkan ketika kita hendak membangun sebuah tim yang solid dan juga tim yang mampu untuk diajak berjalan bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada satu hal yang perlu diingat nih teman-teman, bahwa dengan sendiri mungkin kita bisa berjalan dengan lebih cepat, tetapi dengan bersama kita bisa berjalan dengan lebih jauh dan juga lebih lama lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa nentuin nih tim seperti apa sih yang teman-teman impikan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau sudah menemukan tim seperti apa yang teman-teman inginkan, coba deh bangun tim tersebut dengan tips-tips yang udah aku share tadi. Nah, kalau teman-teman juga memiliki pandangan lain, feel free ya untuk mengisi kolom komentar di bawah ini, karena aku juga membutuhkan pandangan teman-teman untuk memperluas pengetahuan dan juga perspektif lagi. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga share supaya orang lain bisa nonton video ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini supaya teman-teman tahu kalau kita lagi upload video. See you and thank you!